Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore, Ustaz. Sore. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Oke, alhamdulillah pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa lagi di acara Ngaso, yaitu ngaji sore. Alhamdulillah, Masya Allah, tahun ini meskipun di nuansa pandemi, Ustadz, kita bisa menikmati melaksanakan puasa dengan lebih khusyuk, tidak seperti kemarin-kemarin yang dihantui dengan pandemi gitu. Ya, alhamdulillah, semoga puasa ini nanti bisa lebih barokah. Amin. Alhamdulillah pemirsa dimanapun berada, sore hari ini kita bersama dengan Kiai Haji Hasyim SKG MPDI dan kita akan mengkaji dengan tema atau mengaji dengan tema puasa lebih bermakna. Baik, langsung saja mari kita ikuti kajian bersama beliau. Monggo, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala sakinatan ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ala imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, mudah-mudahan kita masih tetap sehat, kuat. Amin. Walaupun kita sore hari ini sudah hampir maghrib, kita sekalian sejak pagi beraktivitas, tapi tetap puasa kita jalani dengan baik, dengan khusyuk. Terlebih dulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada sore hari ini kita sekalian masih diberikan waktu dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan dakwah kita, mengisi kehidupan kita agar lebih baik, lebih bermanfaat dalam kajian ngaji sore. Mudah-mudahan Allah mencatat apa aktivitas yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal soleh. Amin. Salawat salamnya Allah semoga tetap pada uswah qudwah kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan atau menjalankan sunnahnya sehingga pantas kita mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa, saudara sekalian, keluarga besar SMK dan SMK Muhammadiyah dan juga pemirsa semuanya, sebagaimana hadis yang sudah populer kita dengar, as-saumu li wa ana azibihi, kata Allah begitu di dalam hadis qudsi, bahwa puasa itu adalah untukku, sayalah yang akan memberikan perhitungan atau pahala. Artinya apa? Bahwa puasa yang dilakukan oleh masing-masing orang itu berbeda nilai dan maknanya. Ada yang puasa itu biasa-biasa saja, ada yang lebih memberikan makna yang luar biasa bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka oleh sebab itu mari kita laksanakan puasa ini dengan sebaik mungkin agar puasa kita ini lebih memberikan sebuah efek positif dalam pribadi kita agar yang lebih bagus, lebih bermanfaat, bahwa puasa yang kita jalankan ini agar lebih bermanfaat, lebih bermakna. Ini sebagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan 4 golongan.
4 golongan itu apa? Yang pertama adalah tahlil Quran, seseorang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hifdzil lisan, menjaga lisan. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang terakhir wasoimir Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Keempat-empatnya ini bisa atau dapat kita lakukan. Kesempatan yang bagus itu adalah terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama saja adalah surga merindukan orang-orang yang baca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran. Sebagaimana hadis Bukhari bahwa Rasulullah SAW itu manusia yang paling lembut terutama pada bulan suci Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril mendatangi setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Jadi kita dicontohkan oleh Rasulullah. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa di bulan suci Ramadan itu. Malaikat Jibril turun hanya tadarus, datang kepada Rasulullah untuk tadarus. Jadi orang yang senantiasa tadarus, orang yang membaca Al-Quran, kesempatan yang luar biasa lah ketika di bulan suci Ramadan ini. Orang yang sering baca Al-Quran sudah biasa di bulan suci Ramadan semakin meningkat. Tapi banyak orang pula yang tidak pernah baca Al-Quran ketika Ramadan datang. Ada grup untuk tadarus Al-Quran, ada malam hari tadarus Al-Quran dan sebagainya. Bahkan Masjid Surau suaranya bersaut-sautan, kita dengarkan lantunan Al-Quran. Itu apa tujuannya adalah agar puasa yang dilakukan itu lebih bermakna. Dan juga kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Yang kedua adalah surga itu pun merindukan orang-orang yang menjaga perilaku lisannya atau hifdzil lisan. Jadi salamatul insan fi hifdzil lisan. Hadis riwayat Bukhari, keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Nah, di bulan puasa ini pula lah lisan kita semakin terjaga, ucapan kita semakin terkendali, emosi kita semakin terkendali, disebabkan kita sekalian ini sedang melaksanakan puasa. Maka ketika menginginkan puasa kita ini lebih sempurna, lebih bernilai, maka jagalah lisan. Bukan berarti ketika tidak puasa kita bebas untuk berbicara apapun. Karena dalam hadis yang lain disebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah dengan bicara yang bagus. Kalau tidak bisa bicara yang bagus, yang baik, yang bernilai, bermakna, maka lebih baik diam. Ini penting bagi kita sekalian. Jadi yang ketiga adalah surga menginginkan, merindukan kepada kita adalah mut'imil ji'an. Artinya kita punya empati. Semua ibadah yang kita lakukan ini tidak hanya puasa saja sesungguhnya. Ini berdampak, berimplikasi kepada ibadah istimaiyah, ibadah sosial. Apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu haji, dan juga termasuk puasa. Maka ketika puasa pun ada sebuah janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lewat lisannya Rasulullah Muhammad bersabdanya Rasulullah, bahwa orang yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa itu pahalanya juga luar biasa. Man fatara sha'iman kana lahu misal ajri ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi makanya ketika puasa hadir, atau bulan puasa hadir ini, banyak dermawan-dermawan bermunculan. Nah, dikandung maksud, hendaklah kedermawanan itu tidak hanya muncul ketika di bulan Ramadan saja, tapi juga pasca Ramadan, mulai dari Syawal sampai Sa'ban,
dan puasa berikutnya akan terlatih dan terdidik untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Dan yang terakhir sudah barang tentu wasaimi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan termasuk dirindukan oleh surganya Allah. Nah, itulah para pemirsa saudara sekalian, agar puasa kita lebih bermakna, bernilai, hendaklah kita isi bagaimana tadarus kita, bagaimana kedermawan kita, bagaimana cara kita sekalian menjaga lisan kita. Mudah-mudahan ketika itu semuanya dapat kita kerjakan dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin, insya Allah mudah-mudahan puasa yang kita jalankan lebih berarti, lebih bermakna, dan kita sekalian endingnya kalau kita sekalian lebih bermakna, bernilai apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan sesuai dengan hadisnya tadi, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, surga itu merindukan 4 golongan. Mudah-mudahan kita sekalian, para pemirsa dan saudara sekalian, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa pemirsa dimanapun berada, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim tadi berkaitan dengan puasa lebih bermakna gitu ya Ustadz ya. Kalau boleh saya menyimpulkan tadi ada 4 hal, ya 4 golongan, sebagaimana 4 golongan tersebut adalah golongan orang-orang yang dirindukan surga gitu ya Ustadz. Ini pertama, supaya puasa kita lebih bermakna adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Terus kemudian menjaga lisan. Oh ya, terkait memperbanyak tadarus Al-Quran. Ini selain tadi yang disebutkan panjenengan masjid, surau-surau bersautan suara tadarusnya. Ini seiring dengan perkembangan zaman, Ustaz. Jadi di era digital ini nampaknya banyak yang menggunakan waktunya untuk one day one juice. Ya. Nah, itu gimana? Ya, bagus, alhamdulillah. Bagus juga ya. Alhamdulillah. Ini perkembangan digital memang kalau kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin bisa mendorong kita untuk beribadah lebih bersemangat. Okay. Karena sebelumnya atau sebelum puasa tidak ada kegiatan-kegiatan semacam itu, bahkan kita tadarus sendiri pun atau membaca Al-Quran sendiri pun juga loyo gitu ya. Tapi ketika ada one day one juice yang digalang oleh kelompok-kelompok grup WA dan sebagainya, ada semangat semacam ada semangat memotivasi kita supaya kita sekalian ini lebih semangat untuk beribadah. Jadi tadarus Al-Quran tidak hanya di masjid, surau. Salah satu bentuk motivasinya bisa lewat grup WA, memanfaatkan teknologi. Kemudian pemirsa, poin yang kedua adalah menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, melatih empati kita dengan cara memberi sedekah puasa, ngerti nggak tadi ya? Ya, konteks hadis itu memang multimilisial itu memberi makan kepada orang yang kelaparan, orang yang lapar itu adalah orang yang puasa. Tapi secara global ya kita sekalian ini untuk ringan tangan membantu orang lain, bersedekah untuk orang lain. Intinya skopnya luas gitu ya. Luas. Jadi tidak sekedar memberi ketika dalam puasa, memberi ketika kita tidak dalam pada orang-orang yang atau berbuka dan sahur dan sebagainya, tapi setelah puasa pun diharapkan juga tetap dermawan kita akan supaya dibangkitkan. Masya Allah. Terus yang terakhir adalah melaksanakan puasa dengan ikhlas. Nah, jadi begitu pemirsa poin-poin yang disampaikan oleh beliau tentang supaya puasa kita lebih bermakna. Selanjutnya ini Ustaz, ada pertanyaan. Nampaknya kalau melihat dari bahasanya ini adalah pertanyaan dari orang tua. Nah, supaya puasanya lebih bermakna, beliau berniat mengajari anaknya berpuasa. Lantas gimana trik
mengajari anak berpuasa gitu? Nah, untuk anak berpuasa, ini bagian dari ilmu pendidikan juga, yang namanya pembiasaan. Ketika kita sekalian tidak ada sebuah pembiasaan untuk melaksanakan ibadah termasuk puasa, maka ketika besar ya sulit untuk diajak untuk ibadah, lebih juga berpuasa. Makanya walaupun belum mukalaf, belum taklifi, kena hukum taklifi, ada kewajiban untuk melaksanakan syariat, anak itu pun harus dikenalkan yang namanya ibadah, termasuk puasa. Ya sesuai dengan kemampuan anak kita, karena sifatnya pendidikan, ya tidak frontal seperti orang tuanya harus sehari penuh. Ya mula-mula ya untuk mungkin pembelajaran setengah hari, berbuka, nanti setelah berbuka puasa lagi, diteruskan sampai mengikuti. Lah lama kelamaan insya Allah terbiasa anak gitu, yang sudah terbiasa seperti itu dan melihat orang tuanya juga berpuasa, melaksanakan ibadah, juga tadarus, ya insya Allah akan mengikuti jejak orang tuanya. Masya Allah. Jadi begitulah. Ini tadi pertanyaan dari Raden Mas Sablah. Ya, entah ini namanya pakai nama seperti itu, Raden Mas Sablah. Apa namanya, pemirsa? Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, sebenarnya ada dua pertanyaan, namun temanya sama. Jadi pertama, ini dari siswa kita sendiri, yaitu atas nama Yopi Saputra. Ustadz, mohon bertanya, saat puasa kita mimpi basah, lantas membatalkan puasa apa tidak? Ini apa namanya, kayaknya sesuai dengan tema-tema yang kemarin. Ya. Gitu, Tat, monggo. Ini memang orang masih muda, kadang-kala pandangannya adalah pandangan hidup. Melihat sesuatu, makanya ketika puasa kita tidak boleh berhalusinasi, tidak boleh berkhayal, atau mungkin melihat sesuatu. Kan pernah saya sampaikan, melihat sesuatu dengan syahwat itu pun menjadikan puasa kita ini nilai ibadah puasa kita hilang. Nah, mudah-mudahan itu sebuah anugerah saja lah, mimpi basah. Nah, karena mimpi basah itu kan tidak ada sebuah kesengajaan, sama dengan orang lupa makan itu. Ketika orang lupa makan, maka apa yang dimakan itu adalah rezekinya Allah. Dia mendapatkan sebuah anugerah. Kalau mimpi basah ya itu sebuah kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka yang mimpi itu. Ya tidak ada hubungannya dengan membatalkan puasa. Kecuali kalau dikeluarkannya dengan sengaja, itu sudah tidak lagi. Sudah membatalkan puasa. Jadi gitu ya, Mas Yopi, pertanyaannya sudah saya sampaikan dan sudah dijawab oleh beliau. Kemudian ini ada satu poin lagi, masih sama, Tat. Dari Mas Sablah, dari Raden Mas Sablah lagi. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika saat mau makan sahur ternyata belum sempat, sebentar, ini pertanyaannya, saat mau makan sahur kondisinya masih junub dan waktunya keburu imsak, terus mana yang didulukan? Ya kalau sudah mau imsak masih dalam posisi junub, ya makan sahur saja. Junub itu nanti junub itu tidak akan membatalkan puasa, dan junub itu adalah sebuah persyaratan suci untuk bersolat. Makanya ya setelah makan sahur segera mandi junub dan juga sholat subuh. Ini tidak masalah. Jadi lebih didahulukan sahurnya gitu ya. Ya, Masya Allah, begitu luar biasa pemirsa kajian sore kita hari ini, ngaji sore kita pada segmen kali ini. Banyak poin-poin yang menambah wawasan kita, terutamanya dalam menjalankan ibadah agama Islam gitu, ibadah syariat Islam. Baik pemirsa, tidak terasa waktunya sudah larut sore, ini udah menjelang berbuka, maka kita akhiri dulu segmen pada sore hari ini. Semoga di segmen berikutnya kita masih bisa bertemu, masih diberikan istiqomah untuk
terus memperdalam ilmu agama Islam. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya hari ini. Semoga bertemu di lain waktu. Iya, sih. Amin. Pemirsa, sebelum saya tutup, saya menyampaikan pesan bagi jamaah yang ingin bertanya, silahkan mengisi atau mengirimkan pertanyaan baik sesuai tema maupun di luar tema melalui link yang sudah tertulis di deskripsi. Baik, akhirnya kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. SMK Muhammadiyah 3 Dolobo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.